Trans7 Motorsport sign in. GP Mania ketemu lagi dengan kita berdua, ada Aisyah Gray di sini dan siapa lagi kalau bukan Taufik, TMC Blog. ada Mas Taufik di sini. Apa kabar Mas Taufik? Sehat, alhamdulillah. Gimana, Gray? Sehat dong. Kita harus sehat soalnya konten ini ditunggu-tunggu nih Mas Taufik. Bener, katanya sih gitu ya. Katanya menarik, sih gitu. menarik. Menarik. Nah ini seru banget nih. Dan kita sedang menuju ke race ke-8 di tahun ini. Di Italia. Di Italia, di Mugello nanti. Dan setelah 7 balapan terakhir, ini menempatkan Fabio Quartararo di posisi pertama. Sementara. Iya, padahal cuma sekali menang ya. Iya, tapi sering podium nih gitu. Jadi total poinnya dia 102, terus juga disusul sama Alex Espargaro dan juga Enea Bastianini ya. Yang udah 3 kali menang. Yang udah 3 kali menang. Nah, jadi kalau ngomongin skor sih sebenarnya semua masih punya kesempatan. Benar, masih punya. Paling nggak di 10 besar masih punya kesempatan ya. Masih banyak. Nah, kita masih punya ada berapa balapan lagi tuh, Gray? 20 kita ya berarti masih ada 13 balapan lagi. Iya, 13 balapan. Nah, 13 balapan lagi, tapi ini udah lagi balapan ke-8 nih. Iya. Pas ini tayang ya kan. Nah, itu dia. Ini seru banget dan di episode kali ini kita akan bahas sedikit aja GP Prancis kemarin. Oh ya, review ya. Review sedikit aja, terus juga ada beberapa gosip yang lagi panas nih di dunia MotoGP. Dan juga pasti kita akan membahas terkait dengan race yang sedang berlangsung di weekend ini, yaitu Mugello guys. Ini dia Italia sebagai negara yang memang terkenal banget kecintaannya akan dunia otomotif. Terutama roda 2 ya. Motorsportnya tuh luar biasa banget di Italia ini. Mulai dari off-road lah, terus juga semua ya. Kayaknya kalau nggak salah gosipnya anak kecil di sana tuh dari umur 5 tahun aja udah mulai belajar naik motor secara profesional ya. Ya terutama mereka juga punya kayak role model kayak Valentino Rossi, itu jadi kayak di mindset mereka tuh udah terpatri banget gitu. Bener banget itu dia, karena legend banyak banget lahir di sana gitu. Oke, nah sebelum kita membahas terkait dengan track Mugello, mungkin untuk pertama nih ya, ini Yamaha sesuai dengan yang tertera di kaos-kaos pebalapnya. Iya. Tertera juga di motornya gitu kan, semakin di depan. Oh gitu. Iya. Semakin di depan dengan Fabio Quartararo-nya. Nah ini sebenarnya apa karena memang sukses banget nih dengan M1-nya atau karena Yamaha punya Quartararo? Oh gitu ya. Kalau saya sih lebih ke yang kedua, karena Quartararo-nya. Jadi menurut saya hal yang boleh dibilang lebih powerful di sini adalah bagaimana cara Quartararo ya bisa ngeblend dengan Yamaha M1 di paling nggak di 7 balapan pertama MotoGP ya. Karena kalau saya bilang apakah M1-nya yang dibuat-buat khusus untuk Quartararo atau Quartararo sentris gitu ya. Saya pikir agak sedikit kurang tepat juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke belakang, Gray, Quartararo tetap aja koar-koar kan. Saya butuh nih top end power, saya butuh top speed tinggi di Yamaha M1. Kenapa? Karena di di sisi-sisi lain dari Yamaha M1 dia kuasai pada dasarnya. Kayak misalnya bagaimana caranya nge-brake, bagaimana caranya berakselerasi dengan efektif, dan juga yang paling penting adalah senjata utamanya Yamaha M1 dan juga sebenarnya senjata utama dari motor-motor inline 4, yaitu bagaimana mereka menyapu tikungan yang terutama yang berjenis kayak speed corner kayak gitu. Nah ini bener banget sih logikanya, karena kalau misalkan kita melirik ya, ini pebalap-pebalap Yamaha lainnya gitu kan, ada Dovi, terus juga ada Franco gitu kan, emang kayaknya di susunan juara dunia sekarang kayaknya jauh banget gitu kan. jomplang ya Gray. Lumayan jomplang nih. Ini kayaknya seperti Marc Marquez di Honda mungkin ya. Bener. Bisa nggak dibilang kayak gitu? Iya, cuman kalau misalkan ini bedanya ya kondisinya antara ketika Marc Marquez sedang fit dan jayanya mungkin 2-3 tahun lalu sebelum 2019 ke belakang. Itu tuh memang ya selain sudah diakui juga oleh Honda bahwa memang mereka bikin motor berdasarkan referensi dari orang yang bisa membawa motor ini sebagai juara gitu. Jadi artinya ya pada dasarnya Marquez sentris ya Honda RC213V. Namun Yamaha ya basically mereka mengembangin itu kan agak sedikit beda dengan Honda. Kalau Honda itu Asaka, HRC itu bikin dari mesin dulu biar bagus, baru setelah itu sasis dan segala macam. Tapi kalau Yamaha
itu kabarnya tuh pertama mereka nggak bikin mesin. Mereka bikin bagaimana motor itu dengan sasis yang luar biasa dulu. Makanya sasisnya Yamaha termasuk salah satu sasis yang bagus. Mereka bikin dari sasis, base-nya lalu mereka bikin engine, bagaimana engine yang bagus dan powerful di sasis ini, gitu loh. Dan menurut saya sampai sekarang pun terakhir Yamaha di Iwata bilang bahwa mereka masih tetap belum akan pada dasarnya akan memberikan apa yang Fabio Quartararo minta, yaitu top end power atau top speed. Kenapa? Karena menurut mereka dari semenjak Furusawa bikin motor M1 4 tak ini, itu filosofinya adalah bukan mengail top speed setinggi-tingginya gitu ya. Melainkan bagaimana mereka bisa efektif di titik-titik lain dari sirkuit gitu ya. Top speed atau stride itu nggak nyampe sepertiga bagian dari balapan. Nggak sampai sepertiga bagian dari sirkuit kalau misalkan kita lihat ya. Sementara tikungan jauh lebih banyak. Mereka kejar di sini. Oke, gitu. Berarti mereka mengejar di manuvernya gitu ya. Manuver boleh dibilang seperti itu. Nah, bisa dibilang emang kalau misalkan tadi penjelasan Mas Taufik kan bilang bedanya sama Honda. Ini Honda mesin dulu gitu mesin ya. Dulu, basisnya. Kalau Yamaha enggak. Nah, intinya adalah manuvernya enak dulu baru karena seberapa banyak sih maksudnya trek-trek lurus gitu kan. Nah, saya suka Gray bisa mengambil benang merahnya ya. Benang merahnya. Artinya saya tadi tidak menjelaskan bahwa dari sasis artinya dari manuver. Bener banget itu. Bener banget gitu kan. Karena aku juga jadi teringat nih sama komplainnya Marquez. Ya, katanya nih Hondanya itu sekarang udah lebih bertenaga gitu kan. Tapi masih belum enak buat dipakai manuver. Mungkin salah satunya juga karena memang fokus pada dua brand ini beda gitu ya. Benar. Berarti gitu karena memang balik lagi ya. Kalau misalkan kita ngomongin balapan gak melulu top speed. Lurus, top speed. Karena ini bukan drag race. Iya benar. Kalau drag race, tenaga penting dari tarikan pertama. Karena lurus habis itu selesai balapannya. Gitu kan. Kalau kita ngomongin dulu-duluan nyampe depan ya. Benar, dulu-duluan gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin ini tuh nggak bisa. Handicapnya banyak. Handicapnya banyak banget gitu. Ada belokan, Iya, ini tikungannya jenisnya beda-beda. Benar gitu kan. Dan speednya tuh kalau misalkan kalian nonton gitu kan juga beda-beda kan. Beda-beda. Dari ratusan turun, naik, turun. San Donato 340 km per jam sampai 97 km per jam pada saat deselerasi. Iya kan, makanya memang bisa dibilang pintar nih Yamaha untuk fokus ke akselerasi gitu kan. Iya, mereka tidak terpicu atau tidak kayak artinya nggak kebawa mungkin keinginan netizen ya untuk bisa mengubah filosofi yang sebenarnya sudah diterapkan oleh Mas Furusawa di awal-awal gitu. Jadi memang hitahnya Yamaha M1 masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Oke, semoga tetap dipertahankan ya. Dan juga pastinya semua pabrikan ini harus tetap mengikuti perkembangan. Karena pabrikan lain tuh inovasi terus kan. Benar. Jadi kita bisa lihat ya kalau dari kualifikasi ya. 1 detik itu bisa belasan, bahkan bisa sampai 20. Posisi 1 sampai 20 tuh hanya bedanya 1 detik sekarang. Bener banget. Ini 0,001 aja tuh udah penting banget gitu kan. Dan ternyata tidak semudah itu juga untuk mengejar 0,00 ini gitu ya. Banyak banget. Nah, banyak banget faktornya. Kita akan bahas sedikit juga nih faktornya di episode kali ini gitu. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita bahas ke Mugello, yang menarik lagi adalah dari GP Prancis ini kan emang dari dulu ada gosip-gosip nih yang beredar bahwa katanya ada kutukan. Oh, kutukan. GP Prancis gitu. Nah, Quartararo yang udah yakin gitu ya, udah yakin gue bisa mecahin kutukan GP Prancis ini. Benar, ternyata gagal maning gitu kan. Nah, ini kira-kira gara-gara apa nih? Kalau misalkan kita lihat dari race sebelumnya, ini kan didominasi oleh Ducati. Iya. Apakah memang si track stop and go ini itu memang cocok dengan karakter motor Ducati dan emang sulit untuk pabrikan Jepang atau seperti apa nih? Pada dasarnya kalau kita bicara tentang stop and go itu paling cuma ada 4 tikungan di mana di Le Mans yang berkarakter stop and go. Selebihnya sih kalau menurut saya sih masih cukup flow ya, masih cukup flowing. Jadi saya lebih suka membicarakan Le Mans ini sebagai yang hybrid. Jadi sebenarnya lebih campur-campur antara stop and go yang hanya ada 4 tikungan tersebut dengan beberapa tikungan-tikungan flowing. Jadi pada dasarnya ya butuh motor yang seimbang bahkan di sini ya, yang nggak Ducati banget dan juga nggak Yamaha banget. Dan nah tahun-tahun terakhir ini 2021, 2022 dibandingkan Yamaha yang mau ngejar top speed,
dengan Ducati yang mau ngejar di tikungan, kayaknya lebih sukses Ducati. Oleh sebab itulah kenapa di sirkuit-sirkuit yang juga menuntut bagaimana motor itu cepat di tikungan, Ducati sekarang bisa diandalkan gitu loh. Ducati baik Desmo 21 maupun GP22 itu udah cukup bagus banget gitu. Terutama juga kalau kita lihat lagi dari omongannya bukan Mark Marquez, apa namanya, Fabio Quartararo terakhir, dia itu nggak bisa ngelewatin yang namanya Aleix Espargaro. Entah kenapa kata dia ya. Pokoknya saya nggak bisa banget ya. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan gosip dan juga pembicaraan hangat pasca Le Mans, yaitu bagaimana zaman sekarang ini pembalap MotoGP itu nggak mudah untuk bisa overtake. Jadi nggak kayak overtake terus ada kesempatan dia bisa ngerjain gitu. Ini susah banget. Kita akan bahas tentang overtake ini menarik banget, akan jadi pembahasan yang panjang gitu ya. Tapi sebelumnya masih penasaran nih, ini sebenarnya kenapa sih kalau misalkan kita ngomongin Itali, pebalap Itali itu udah pasti jago kandang lah gitu kan ya. Akamsi gitu kan. Nah tapi kenapa sih pebalap Prancis itu malah sulit di negerinya sendiri? Iya. Itu faktor apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh sulit untuk menaklukkan treknya sendiri? Sebenarnya sih jawabannya bukan sesuatu yang non teknis. Jadi KTP Prancis nggak bisa menang di Prancis, nggak ke situ. Lebih ke hal-hal teknis-teknis seperti itu, kayak bagaimana handicap pada saat overtake, terus habis itu bagaimana bisa menciptakan motor-motor yang lebih balance, ya seperti yang bisa dilakukan oleh Ducati sekarang. Saya lebih percaya ke situ dibandingkan dengan hubungan antara KTP Prancis dengan balapan di Prancis yang nggak klop. Nah, apa nih yang membuat Ducati itu lebih gampang overtake kalau misalkan di tikungan? Ini apa nih? Teknologi mana? Artinya bukan lebih gampang overtake di tikungan, tapi dia sekarang lebih bagus di tikungan dibandingkan dengan beberapa, mungkin 5 tahun apa 4 tahun yang lalu. Kalau saya sih ngeliatnya memang ini adalah salah satu buah kesuksesan dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Ducati beberapa tahun terakhir ya. Terutama saya ngelihatnya sesuatu yang masih sampai sekarang itu kita tuh masih bingung. Ada satu yang namanya downwash duct, atau kayak saluran di samping sebelah kanan dan kiri bawah dari fairing yang bentuknya kayak saluran angin yang namanya duct gitu, duct angin yang dari atas ke bawah. Nah itu tuh memang banyak banget teori dan spekulasi mengenai hal tersebut. Namun hal yang buat saya menarik adalah adanya sinyalemen bahwa inovasi itu bisa membuat sesuatu yang hadir seperti kayak Formula 1, yaitu menghadirkan downforce juga. Cuman downforce-nya bukan pada saat motor tegak, cuman pada saat motor itu miring. Sehingga ini akan membuat Ducati itu bisa berbelok dengan lebih baik lagi. Kalau nggak salah namanya ground effect. Kalau di Formula 1, terutama Formula 1 di 2022 itu ada yang namanya ground effect. Mereka bikin tunnel di bawah floor dari mobil. Nah itu tuh gunanya ground effect untuk bisa membuat downforce tambahan tanpa membuat buangan udara ke belakang itu menjadi dirty air gitu ya. Terus menjadi sehingga kalau di sinyalemen yang hadir di Ducati adalah mereka sedang ngejar itu ground effect di motor, tapi tidak digunakan pada saat mereka diri gini, tapi pada saat mereka menikung. Sehingga pada saat mereka menikung pun ada sedikit lebih stabil. Ada bantuan downforce dari downwash duct tersebut. Jadi menikung Ducati sekarang pada dasarnya jauh lebih bagus. Sehingga itulah yang saya bilang, Ducati sekarang jauh lebih balance bila dibandingkan dulu. Kalau kita dulu ngomong Ducati mindsetnya top speed tinggi segala macam, tapi enggak sekarang. Kenceng juga di tikungan. Cuman jago di tikungan di track lurus doang gitu kan. Tapi sekarang udah enggak nih. Udah enggak. Gitu ya. Dengan segala teknologi yang dikembangkan oleh Ducati. Oke, nah tapi kalau misalkan masalah overtake nih, kenapa kalau misalkan dulu nih, dulu kan kita sering lihat balapan GP mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, 2013, 2014 masih oke. 14-15 lah ya mungkin maksimum itu. Kalau kita nonton MotoGP nih, inget gak sih? Banyak banget pebalap itu overtake di akhir tapi nempel. Terus, atau paling gampang kalau kita ngelihat Superbike terakhir di Estoril. Wow, sadis.
banyak banget tuh antara Jonathan Rea dan juga Toprak Razgatlioglu dan juga dengan Alvaro Bautista tuh banyak banget. Ya, artinya memang di Superbike nggak semuanya pembalap melakukan tersebut. Tapi kita dengan top 3-nya aja, yang 3 pembalap itu aja kita udah puas banget lihat. Karena nonton balap tuh emang ya boleh dibilang memang kita lebih suka nonton kalau dia tuh banyak banget dinamika yang terjadi. Kayak overtake ya, kayak gitu. Nah gitu. Itu kan, tapi kan kalau misalkan MotoGP zaman dulu kayaknya nggak ada masalah tuh ya, nempel-nempel dan lain-lain. Nah, kenapa kalau sekarang tuh kayaknya struggling banget untuk bisa untuk bisa nempel, bukan ditempel ya, untuk bisa nempel. Kenapa nih? Ada hubungannya sama yang udah tadi saya omongin dia itu dirty air gitu ya. Sebenarnya di Formula 1 juga hal ini terjadi sebelum 2022 ini, yaitu dirty air. Dirty air itu sebenarnya adalah udara yang dihasilkan. Sebenarnya hasil dari segala macam udara yang menerpa bentuk aerofiring yang mobil yang sedang menerpa di depan. Jadi apa ya? Hasil lah pokoknya yang ke belakang itu lah ya. Udara buangan. Udara buangan. Namun dia itu berada di tekanannya itu di bawah tekanan atmosfer. Tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Jadi tekanannya tuh rendah banget. Dan kalau tekanannya rendah itu akan pada dasarnya itu tidak akan membuat downforce sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau misalkan ada motor di belakang yang pakai winglet gitu ya, mereka butuh biasanya kalau tanpa winglet mereka tuh udah wah saya akan dapat downforce segini sehingga ban depan akan menjejak ke tanah segini. Cuma pada saat mereka mengikuti motor yang di depan, terutama dengan motor dengan bentuk winglet yang masif kayak Ducati, ini akan jadi masalah karena terlalu besarnya dirty air tersebut gitu ya, atau daerah dengan tekanan di bawah atmosfer yang cukup luas. Mereka nggak dapat downforce sehingga hal ini terjadi di Alex Rins kemarin gitu ya. Dia nggak dapat downforce, artinya titik pengeremannya jadi salah. Bukan titik pengereman, dia melakukan pengereman di titik yang sama seperti pada saat dia misalkan bergerak sendiri. Sedangkan harusnya dikurangin. Seharusnya dikurangin. Lebih cepat gitu ya, ya. Dia melakukan titik pengereman yang sama pada saat dia dibandingkan dengan pada saat dia nggak ngikutin Ducati. Dan itu salah. Dan akhirnya masuk gravel kan. Ya kan, Alex Rins kan pada saat itu kan. Karena dia, kok ngeblong gitu. Padahal bukan karena dia nggak dapat bantuan dari downforce yang dihasilkan oleh dua winglet GSX RR-nya gitu ya. Nah selain itu juga ini juga cukup diutarakan oleh banyak pembalap bahwa desain dari motor yang sekarang itu memang membuat ban depan itu bekerja lebih keras gitu ya. Gray lihat bahwa di depan tuh kan ada kayak winglet, terus habis itu downforce-nya itu akan menekan ke bawah. Ban yang memperoleh tekanan yang lebih besar dari atas itu akan membuat ban itu akan jadi lebih cepat panas. Ya. Nah, kalau cepat panas, hukum termodinamika ya, hukum gas ideal. Boy-Guy Lusak itu bilang bahwa temperatur itu berhubungan lurus dengan tekanan. Artinya pada saat temperaturnya naik, tekanan ban tersebut akan naik. Di balapan itu nggak kayak kita naik motor di jalanan biasa, bener tekanan naik dikit paling beda-beda dikit, tapi itu pada saat tekanannya rendah itu bisa membuat ban itu memiliki kontak pad dengan aspal itu lebih banyak. Sementara pada saat tekanannya tinggi, artinya kalau mobil tekanannya tinggi banget atau motor ya, terutama motor, kalau yang motor kan bannya daerahnya kan bulat begini kan. Kalau mobil masih ada yang flatnya. Itu semakin kebayang ya, semakin kecil kontak padnya. Jadi daerah yang kontak dengan aspal itu jadi semakin kecil. Jadi pembalap tuh jadi kayak yang, kok ini limitnya di mana gitu kan? Saya biasa limit mungkin dia kontak padnya mungkin awalnya kalau biasa jadi setengah lebarnya mungkin setengah sentimeter. Lah ini kok dia tiba-tiba jadi cuma jadi kalau cuma 1 mili atau 2 mili, dan ini akan merubah feeling dia dan merubah limit kapan motor ini bisa jatuh. Dan ini yang bikin masalah kalau di zaman sekarang. Kenapa mereka sekarang lebih baik agak jauhan dikit dibandingkan terlalu dekat, menambah temperatur, terus bisa menambah tekanan sehingga merubah feelingnya juga berubah gitu ya. Merubah karakter bagaimana mereka bisa menghandle
front end atau ban depannya gitu. Nah, jadi percuma nih bannya muter gitu tapi nggak menambah laju gitu kan istilahnya. Dan betul. juga feeling ridernya karena juga gripnya udah pasti kecil. Nah, gripnya kecil, semakin kecil gripnya kan pasti semakin kurang lajuannya gitu kan. Bener. Kan logikanya kan ban muter nih, nambah kemajuan. Nambah. Jadi banyak yang jalan bilang, gitu kan? banyak yang bilang balapan terutama motorsport roda 2 front end is a holy grail. Gitu ya. Cawan sucinya orang kalau balapan motor itu ada di ban depan. Yang belakang nggak usah dipikirin. Nggak usah gitu dipikirin, ya? hampir seperti itulah. Jadi artinya levelnya masih kurang. Tapi kalau ban depan dia bisa menguasai, itu luar biasa. Seorang yang menguasai ban depan, balapan bisa contohnya mengerikan. Marc Marquez. Iya, pada saat jayanya dan pada saat fitnya ya. Dan sekarang boleh dibilang termasuk salah satunya adalah Fabio Quartararo. Dan mungkin juga Enea Bastianini pada saat dia bisa dapet gitu ya. Dan juga Aleix Espargaro menurut saya sekarang. Aleix Espargaro. Jadi kalau misalkan di GP sekarang tuh nggak bisa dibilang slipstream itu merupakan sebuah keuntungan bagi rider ya? Iya, agak susah sekarang. Kenapa? Karena ya itu dia, kecuali ya saya ngelihatnya bagaimana kalau kita ngelihat ke Formula 1 2022 ya, di mana regulator itu membuat satu boleh dibilang standar tertentu dari desain mobil sehingga dia tuh membuat bagaimana udara buangan ke belakang itu kecil dirty air-nya. Jadi bisa close racing gitu ya. Nah, saya pikir salah satu caranya adalah regulator di MotoGP juga kayaknya mesti arahnya ke sana juga. Kalau misalkan ke depan masih tetap mau mempertahankan desain dengan aero winglet ini. Jadi aero winglet nggak hanya, kalau menurut saya, nggak hanya dicek dimensinya doang. Kalau sekarang kan hanya dicek dimensinya doang kan. Bentuknya dia nggak tahu, pokoknya masuk nih dalam, kan ada sangkarnya gitu kan. Ada sangkar kotak gitu. Dipantengin sama direktur teknis, masuk nggak nih? Kalau ada yang keluar dikit, deret gitu. Nggak hanya segitu doang, tapi harus dilihat juga semuanya, desainnya kayak apa, sampai efeknya terhadap udara yang terbuang di belakang. Sehingga ini akan bisa menciptakan close racing ke depan di MotoGP. Kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti dibutuhkan dukungan kebijakan dari Dorna juga dong ya? Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi Dorna harus dik lebih jauh nih. Gitu. Karena boleh dibilang sih kalau menurut saya sih, kenapa kayak gini ya awalnya sih, memang awalnya kan mereka sih ya. Dorna sendiri yang menginginkan mereka bisa mengendalikan elektronik. Ya, sehingga elektronik in-house dari pabrikan akhirnya di stop. Mereka pakai elektronik unified menggunakan Magneti Marelli. Dan ECU serta elektroniknya ini ternyata secara level performa itu, kalau kata Valentino Rossi itu mundur 4-6 tahun ke belakang ya. Kayak misalkan anti wheelie-nya masih tidak begitu advance gitu ya. Terus habis itu engine brake settingnya juga kurang bagus gitu ya. Sehingga mau nggak mau memang pabrikan dan juga para insinyur juga berpikir bagaimana caranya nih untuk bisa memberikan tambahan ke anti wheelie. Hadirlah winglet. Jadi kayak gitu tuh ceritanya kalau misalnya. Jadi kalau boleh bilang, ya mungkin awalnya Dorna tidak berpikir pada saat dia mengeluarkan regulasi mesti unified elektronik, larinya tiba-tiba ke sini, nggak ada yang tahu sih. Ini flowing jalan begitu ya aja. Semoga aja ini adalah masa transisi wingletan lah ya gitu kan. Permasalahan winglet ini memang beberapa tahun ini lagi hype banget gitu di MotoGP. Ditambah lagi terakhir, gitu kan. ditambah lagi dengan ride height devices yang merubah dari shift atau bentuk dari motor, di mana belakangnya semakin bisa turun, depannya bisa turun. Wah, itu semakin bikin kompleks dari MotoGP. Semakin kompleks lagi. Tapi nggak apa-apa, ini transisi kita lihat nanti end-nya bakal seperti apa nih, yang sempurnanya seperti apa gitu ya. Kan kalau kita ngomongin teknologi itu kan pastinya ada masa transisi. Kayak pertama kali TV flat, pertama udah pasti banyak kurangnya. Sampai akhirnya lama-lama disempurnakan gitu ya. Tapi saya lihat juga Dorna sepertinya tetap open. Ya, dengan masukan atau feedback dari pembalap. Kayak misalkan contohnya front ride height devices ya, akhirnya mulai 2023 nanti akan di ban atau tidak boleh digunakan ya. Tahun ini adalah tahun terakhir front ride height devices. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka juga mantengin ya, pay attention, dilihat apakah ini oke apa enggak, terus habis itu mereka kaji, dan kalau memang misalkan lebih
membahayakan pada dasarnya ya keselamatan dari pembalap. Saya pikir mungkin banget sih untuk di ban, misalkan kayak untuk winglet atau mungkin peralatan yang lain. Oke, kita tinggalkan wingletan, kita akan masuk ke kira-kira nih kita pengen dengar. Gimana? Kalau sampai saat ini kan belum fix mana pebalap yang stay, mana pebalap yang enggak, dampak dari Suzuki keluar, ya kan? Ini banyak banget berita, gosip, pokoknya banyak. Wah, spekulasi banyak banget ya? Spekulasi yang dituduh-tuduh juga banyak. Nah, kalau dari Mas Taufik sendiri, kalau aku tanya, menurut dirimu yang kemungkinan paling besar akan nggak hadir lagi di GP 2023 siapa aja nih namanya? Wah, yang nggak hadir nih ya. Kalau yang nggak hadir artinya outperform. Ya, itu performanya jauh di bawah. Saya ngelihatnya sih yang agak berat gitu yang ngelihatnya adalah Dovizioso. Dia kalau menurut saya agak sedikit riskan ya posisinya kalau dia tidak terlihat bagus mulai dari Mugello ini ya. Outperform banget gitu ya, dan juga mungkin kayak misalkan pembalap-pembalap Honda kayak Takaki Nakagami itu juga punya potensi untuk digantikan di 2023 nanti. Banyak banget sih karena selain itu karena pabrikannya melihat ada stok yang bagus gitu ya dari limpahan bakal hengkangnya Suzuki, yaitu dua pembalap yang boleh dibilang eksepsional kayak misalkan Joan Mir gitu dan juga Alex Rins. Dua-duanya ini boleh dibilang ya bisa diharapkan lah itunya dua-duanya kan, secara determinasi dan juga secara kemampuan juga seperti itu. Mir sendiri sih saya ngelihatnya memang sih secara umum sekarang walaupun belum fix segala macamnya, cuma memang kemungkinan besar larinya ke Honda sih. Dia akan mungkin menempati mungkin di LCR atau mungkin juga bisa menggantikan dari Pol Espargaro gitu. Oke, ini menarik nih soalnya karena memang saat ini ya pebalap yang dimiliki oleh Suzuki adalah pebalap yang punya skill. Jadi bukan yang dan juara dunia loh. Benar, dan bukan bergantung pada motornya gitu, karena memang skillnya mereka. Jadi pabrikan lain kan jadi berpikir apakah dengan motor yang misalkan jauh lebih baik, yang bisa disesuaikan dengan gaya balapnya mereka, pastinya kan mereka akan bisa lebih perform lagi gitu kan. Nah, kira-kira akan masuk kemana nih ya? Kalau misalkan Alex Rins ini merupakan salah satu yang boleh dibilang agak sedikit tanda tanya ya. Awalnya sebelum Aprilia akhirnya memperpanjang kontrak dengan Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales 2 tahun lagi, itu Alex Rins itu menjadi salah satu kandidat untuk bisa masuk ke salah satu dari seatnya Aprilia yang bakalan kosong di tapi ternyata kita bisa tutup gosip itu ya gitu, kita mikir lagi nih jadinya Rins masuk kemana. Gosip itu mungkin ditutup tapi bisa digeser. Kenapa? Karena ada kemungkinan juga Aprilia akan membentuk tim satelit. Di 2023. Semalam bilang ya Massimo Rivola bilang bahwa keputusan Aprilia untuk menghadirkan tim satelit di 2023 akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Hari loh. Jadi beberapa hari ke depan. Jadi mungkin sebelum Barcelona mereka sudah ketok palu. Kita akan turun atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena terakhir ini agak sedikit kontradiktif juga nih, Grey. Kenapa? Karena terakhir itu via direktur motorsportnya KTM, Pete Bearer bilang dia ngebocorin pada dasarnya. Dia udah ngomong ke Dorna gitu ya, bahwa dia punya keinginan lah untuk bisa bikin lagi satu tim satelit gitu ya. Pengen punya dong satu lagi gitu ya. Satelit kan. Namun menurut Pete Bearer, Dorna nggak pengen posisinya Suzuki yang meninggalkan aktivitas MotoGP tahun depan itu digantikan oleh tim yang statusnya tim independen atau tim satelit lagi. Nanti pasti dia pengen, kenapa sih Dorna kira-kira nggak mau ya? Cuma artinya gitu. Ini kan kontradiktif. Artinya kalau misalkan Aprilia pengennya bikin tim satelit, sementara Dornanya, menurut info dari Pete Bearer, Dornanya pengennya pabrikan gitu ya. Kawasaki kayak, MV Agusta kayak, you name it lah, BMW gitu mungkin ya, pabrikan-pabrikan baru atau gas-gas. Gas-gas pun sebenarnya ditawarin gas-gas itu. Cuman Pete Bearer bilang,
kalau 8 bulan gitu ya, saya suruh bikin motor yang benar-benar baru. Kualitas. Benar-benar baru. Jadi gitu homologasinya benar-benar baru. Kenapa? Karena kalau kita bahas brand yang namanya Gas-Gas, yang namanya Husqvarna, yang namanya KTM, yang namanya CF Moto, itu berada dalam satu payung. Namanya peer mobility gitu loh. Artinya apa? Kalau misalkan Husqvarna mau main di MotoGP, ada kemungkinan mesinnya akan dipakai adalah mesin RC16-nya KTM. Sama seperti apa mereka lakukan di Moto3. Dan ini tidak diperbolehkan sama Dorna. Dorna pengennya kalau masuk ke MotoGP, lu mesti pakai motor mesin beneran dan motor yang berbeda dengan mesin yang dipakai oleh KTM. Jangan ngakal-ngakalin gue loh, gitu kan. Enak aja, nggak mau pusing, nggak mau repot gitu kan. Nggak, pokoknya harus pakai mesin sendiri. Harus mesin gitu sendiri, ya. mesin baru. Mesin homologasi baru. Ya entah Husky lah ataupun MV, nggak tahu lah ya. Gitu. Tapi mungkin kayaknya nggak mungkin gak sih? di 2023. Dalam 9 bulan, dalam 8 bulan. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak, mungkin MV juga kan masih fokus yang lain gitu kan. Kecuali mereka akan mengikuti apa yang pernah dilakukan Aprilia. Jadi menggunakan mesin superbike-nya mereka, diubah valve train-nya menjadi mungkin menggunakan pneumatik dan segala macam untuk sementara. Untuk mereka bisa mempelajari bagaimana MotoGP, mungkin bisa kayak gitu. Tapi dengan kebutuhan mereka untuk tes dulu lah, iya, panjang. Di otak kita kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ngebangun timnya gitu kan. Terus belum lagi harus balap-balapan taken kontrak dengan riders yang mulai sekarang udah pada ribut ya kan. Udah tarik-tarikan. Bisa jadi nggak kebagian juga nih gitu. Kayaknya sih dibanding terlalu memaksakan kesannya, kayaknya sih kalau pabrikan baru untuk 2023 kayaknya sih nggak mungkin dulu ya. Mungkin. Jadi masih mungkin nih pergeseran-pergeseran pebalap ataupun riders dan juga hengkangnya beberapa riders di tahun 2023 itu paling mungkin untuk saat ini ya. Oke, nah kalau misalkan kita ngomongin Jack Miller ini kan diumumkan Ducati katanya bakal kehilangan seat. Iya, kan? Di tim pabrikan. Iya, di tim pabrikan. Walaupun mereka tetap pengen merangkul Jack Miller di 2023. Iya, mungkin nanti akan masuk ke Lenovo atau ke Manaka gitu kan. Atau Gresini. Benar banget. Nah ini tapi kan info hengkangnya sudah confirm ya kan. Nah ini kalau kita ngomongin acak-adut pebalap Ducati ini banyak banget. Acak-adut ya kan. Ini kayaknya pada konstelasi ya. Ngerubah susunan ya kan. Ngerubah susunan semua gitu. Kayak misalkan Enea Bastian ini. Dimana gitu itu kan bakal pindah ke Ducati Lenovo. Terus juga kalau nggak Ducati Lenovo mungkin ke Prama kali ya. Siapa? Enea. Antara dua itu. Kalau kita ngelihat prestasi ya, Ansi ngelihat prestasi aja. Siapa kira-kira yang pantas untuk mendampingi Pecco Bagnaia di di tahun depan di tim pabrikan? Kita hanya lihat di 7 balapan pertama, udah pasti Enea Bastianini ini. Iya sih. Udah nggak ada jawaban lain dah. Tapi kalau kita lihat yang lain, misalkan keinginan Pecco Bagnaia untuk memperoleh teammate yang benar-benar bisa ngeblend sama dia, yang enak diajak kerjasama, jawabannya adalah Jack Miller, gitu ya. Tapi kalau misalkan Ducati berpikiran bahwa, 7 balapan pertama, kalau kita lihat Jorge Martin, kok kayaknya outperform. Itu karena apa sih? Karena cedera segala macem. Bisa jadi Jorge Martin, karena Jorge Martin sebelum ini juga kelihatan kondisinya bagus banget kan, dia kenceng banget performanya segala macem, pole position berapa kali gitu. Emang sih Ducati kan lagi ngincer juga gitu kan, Jorge Martin, terus juga Zarco bakal pindah juga gitu kan. Nah ini keputusan Miller berarti fix ya bakal geser dari. Ya kalau Miller tidak sit di tim pabrikan Ducati, sepertinya sih sudah hampir confirm ya. Mereka akan digantikan. Cuman Ducati pada dasarnya ingin menempatkan Miller, pengennya di Prama ataupun di Gresini gitu ya. Kenapa? Kayak misalkan contohnya gini. Misalkan Enea Bastianini kalau misalkan mau dipindah ke tim pabrikan. Ya kan? Bisa bayangin. Gresini mau ngambil siapa lagi nih? Apa dia mau ngambil rookie lagi gitu ya? Celestino Vietti atau siapa gitu misalkan di Moto2. Dan mereka pasti akan berbenturan dengan sponsor yang tahu sendiri sponsornya Gresini. Mayoritas dari Indonesia semua tuh ya, bisa bayangin Federal Oil, Antangin segala macam itu pasti akan udah biasa menang kan, tiba-tiba mereka harus memulai lagi dengan seorang rookie, kayaknya
kayaknya agak sedikit berat buat mereka kan. Grasini lagi ketar-ketir banget gitu ya. Dan saya yakin memang Ducati harus memberikan bantuan di sini gitu ya kepada Grasini kalau misalkan tahun depan Grasini mau diambil pembalapnya satu Enea Bastianini ke tim pabrikan. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus memberikan satu pembalap yang boleh dibilang sudah senior dan yang kencang juga. Ya bisa aja sih Jack Miller, walaupun Jack Miller sekarang juga lagi sedang disorot sama KTM ya. Terus habis itu bisa juga seperti yang saya tulis diiakan sama Paolo Ciabatti ya, sporting directornya Ducati Corsa, yaitu Johan Zarco. Gitu. Zarco, oke. Kemungkinan seperti itu karena memang kan lagi seneng nih ya, lagi senang. Tapi perubahannya masih di dalam mereka sendiri sih. Iya, masih bisik-bisik tetangga lah ya gitu kan. Artinya, tim lu gimana? Jadi konstelasinya gitu? Masih artinya cuma pindah ini doang, cuma pindah rumah doang. Pabrikannya masih sama. Ya intinya masih sama lah gitu. Tapi memang Grasini dengan segala macam sponsornya pasti berharap supaya kalau emang ada satu yang mau diambil paling nggak digantikannya sama yang performa levelnya sama, yang punya nama juga gitu kan. Punya potensi juga bagus. Benar gitu karena namanya sponsor kan ya. Balik lagi tadi ya. Kenapa Dorna nggak pengen tim satelit yang akan menggantikan dengan Suzuki? Kenapa? Itu ya. Nah ini saya merasa jadi harus menjelaskan. Kalau kita bahas kenapa itu pertanyaannya gitu. Ini ada hubungannya dengan uang. Uang. Ya, ada uang. Gray, gini. Dorna itu sudah konsisten banget memberikan kayak subsidi BLT kayak BLT gitu kepada tim satelit tiap tahun. Itu sekitar 2 sampai 3 juta euro bantuan. Artinya apa? Kalau misalkan sementara kalau tim pabrikan tidak sebesar itu, hanya ratusan aja gitu ya, jadi nggak sampai ratusan ribu juta euro ya, nggak sampai juta-jutaan gitu. Sementara kalau misalkan Suzuki yang statusnya pabrikan tiba-tiba mau digantikan oleh contohnya misalkan ada satu tim satelit kayak misalkan Leopard Racing misalkan mau bergabung dengan misalkan Aprilia atau bergabung dengan KTM kayak gitu. Dorna mau nggak mau harus nyiapin lagi tuh 2 juta euro. Itulah salah satunya kalau menurut saya kenapa Dorna nggak pengen diganti sama tim satelit, harus tim pabrikan. Oke, jadi nambah beban saya. Nambah beban. Gitu ya, bukannya nambah untung malah nambah beban kita ke depannya ya. Kan lumayan tuh. Lumayan, gitu. 2 juta euro. Biar bisa buat gimana pun ini juga kan nyari duit lah. Iya benar. Ya kan? Mereka baru mulai hidup lagi ya setelah pandemi ya dengan adanya penonton segala macem. Tiba-tiba waduh dalam 8 bulan mesti nyiapin loh 2 juta euro loh. Pandemi lagi nih gue ya kesannya. Seharga kontraknya Aleix Espargaro benar gitu kan. Jadi ya logikanya nggak heran lah ya Dorna kenapa nggak pengen ada tim satelit lagi gitu karena memang ternyata nambah beban gitu dan pengennya beban juga financial gitu kan, pengennya kan dengan nambah income dia juga bisa bikin sesuatu yang baru lagi untuk MotoGP gitu kan, yang ya pastinya kan feedbacknya ke kita juga fans ya gitu kan. Oke, nah kalau terkait dengan Toprak nih yang akan mengetes katanya M1. Ya. Nah ini sebenarnya yang mau dites itu M1-nya atau Topraknya? Oh gitu ya, ini menarik juga. Jawabannya dua-duanya. Tergantung dari sudut pandang siapa nih. Jadi yang pertama pasti adalah Topraknya ingin ngetes M1-nya. Kalau Topraknya, apakah motor prototype itu bisa memberikan atau memaksimalkan semua potensi yang dia pakai, yang sempat dia pakai di Superbike gitu ya. Dia kan cukup eksepsional tuh ya. Mantan stunt rider dia kan hitungannya kan, macam-macam bisa stopi segala macam, pengeremannya paling late braking mungkin ya, se-grid start WSBK. Dan selain itu di sudut pandang lain adalah yang pasti Yamaha pengen tahu nih gitu kan, performanya Toprak kalau dikasih mesin prototype kayak apa. Jadi memang dua-duanya sih kalau menurut saya sih kayak gitu. Tanggal kalau nggak salah di akhir Juni nanti ya di Aragon. Iya di Aragon ya. Nah tapi kan ini gosip-gosip yang
tersebar gitu ya di dunia maya gitu kan. Kalau katanya Toprak itu bakal masuk ke Yamaha katanya gitu kan, bakal masuk di Yamaha. Sedangkan itu bukan gosip lagi sih sebenarnya, omongan dari Lin Jarvis. Tapi Lin Jarvis juga udah confirm kalau misalkan Yamaha sebenarnya untuk 2023 udah nggak punya slot, ya kan? Nah, nggak mungkin juga dia masukin Toprak di 2023, apalagi kalau manajer Toprak sendiri udah ngomong. Toprak tuh nggak bisa sampai 2023. Kalau mau GP 2024, itu pun nggak mau dia kalau satelit, maunya pabrikan. Benar. Gitu. Jadi kayak manajer tahu banget nih yang dijual nih potensi barang gue cakep nih, enak aja nih kalau misalkan masukin sembarangan gitu. Memang menarik ya posisi dari bagaimana keinginan mencari jalan tengah antara keinginan Yamaha dengan keinginan dari manajemen dari Toprak Razgat Ryogo. Keinginan dari Yamaha, mereka ingin mencari boleh dibilang pembalap-pembalap pelapis dari Fabio Quartararo ya. Sementara mereka tidak bisa dengan sendirinya memindahkan si Franco Morbidelli, karena Franco Morbidelli dengan mereka sudah taken kontrak ya sampai akhir 2023. Artinya slot di pabrikan kosong. Penuh, full. Lin Jarvis bilang bisa banget tapi di tim satelit. Sementara seperti yang Gray bilang bahwa manajernya Kenan Sofuoglu bilang bahwa kalau nggak tim satelit nggak mau gitu, pada dasarnya gitu, titik, nggak pakai koma dia bilang. Iya, titik. Pokoknya titik. Pokoknya kalau satelit nggak ada. Nggak ada. Jangan sampai ngiming-ngimingi Toprak mengenai masalah MotoGP 2023 sehingga ini bisa merusak konsentrasinya dia di balapan WSBK. Dia sampai kayak gitu tuh. Tolong bilangin ke Yamaha, dia minta ke Dosoli kan. Secara ini omongan saya ya, padahal ngomongnya nggak begini. Tapi ya pada dasarnya poinnya gitu. Tolong Pak Dosoli bilangin ke Yamaha, jangan sampai ini tuh iming-imingan Toprak mengenai kesempatan dia untuk balap di MotoGP tahun depan itu bisa mempengaruhi performa dia di 2023 ini di WSBK gitu ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Yamaha udah close banget mengenai masalah tim pabrikannya. Yang ada hanya tim satelit gitu ya. Gitu sampai dia bilang nggak masalah sih. Yang penting ntar kan kita lihat bahwa Toprak kan 2024 dia free transfer. Kita bisa lihat mungkin dia bisa ke Ducati, mungkin dia bilang sampai kayak gitu, mungkin bisa ke pabrikan lain, mungkin ke Honda atau ke Aprilia, sampai bilang kayak begitu. Kenan Sofuoglu. Karena Kenan ini atau manajer Toprak ini tahu banget nih, ini kualitas dari ridernya dia seperti apa pasti. Gitu kan. Apalagi setelah ada statement juga dari Paul Denning nih. Paul Denning. Paul Denning ini tim direktur Big Boss lah ini. Big Bossnya Yamaha WSBK lah. Yamaha WSBK gitu kan. Dia udah bikin statement. Gimana tuh? Kalau katanya Toprak itu adalah rider paling talenta yang pernah yang pernah kerja sama dia. Jadi di antara semua rider yang pernah kerja sama dia, katanya Toprak ini yang paling bertalenta. Iya sih, bener sih. Kalau saya lihat sih memang secara umum dari sudut pandang orang luar gitu ya, di luar Yamaha, dari sudut pandang jurnalis, kalau kita lihat bagaimana Toprak beraksi di track, melihat dari umurnya yang masih muda, terus habis itu dia posturnya juga tinggi. Ya. Ini membayangkan kita jadi kayak benar-benar kayak Valentino Rossi ya, badannya tinggi tapi itu tidak membuat juga kan, kurus tapi tinggi. Tapi kan secara ini kalau tinggi tuh mengubah aerodinamika, gitu kan. Tapi dia tetap masih bisa gitu menghandle motor seperti ini dan bisa melakukan manuver-manuver yang boleh dibilang agak sedikit ajaib gitu ya di kalangan WSBK sendiri, bagaimana dia bisa trail breakingnya Rea sehingga dia bisa melakukan late braking dan bisa overtake, dan kadang-kadang ini bikin Rea kaget gila nih. Ini orang late breakingnya kok berani banget sampai bener-bener late banget gitu kan. Terus agresif juga gitu kan, which is kalau agresif tuh dibutuhkan banget di MotoGP. Namun ya saya sendiri sih masih kepo, pengen lihat sih gimana kalau dia megang M1 ya. Karena ini benar-benar makhluk yang berbeda antara M1 dan R1 ini. Iya, memang banyak sih kayak dari WSBK gitu kan, pindah-pindah gitu, itu nggak semudah itu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan satu orang yang berani kayak gitu dan bagus, yaitu pembalap Ducati ya, ketika tahun 2006 ya bisa juara di Valencia. Pindah dari WSBK, juara di WSBK, lupa saya namanya, Troy Crosser kalau nggak salah ya. Terus habis itu juara di
juara di MotoGP, juara race Valencia. Tapi semua orang yakin dan juga pede nih kalau misalkan melihat cara balapnya Toprak itu cocok banget katanya dengan gaya balap di GP gitu kan, sehingga memang GP itu udah ngincer banget dari sekarang gitu kan. Dan kayaknya sih harganya nggak akan murah ya. Iya. Kayaknya saya sih nggak lihatnya nggak murah sih. Kayaknya sih Toprak nggak akan murah gitu ya. Nggak murah sih. Dan saya perkirakan kalau ngomongin angka ya, minimal mungkin 2 juta euro. Minimal. Iya. Apalagi kan ini akan menarik pasar baru lagi. Iya. Karena belum, sementara kan belum ada nih yang dari Turki gitu kan ya. Dengan masuk negara baru akan nambah fans lagi gitu kan. Pastinya. Cuman banyak yang nggak setuju juga sih, Grey, kalau kita lihat dari netizen. Mereka banyak yang melihat bahwa di WSBK dulu deh gitu ya. Karena WSBK juga kalau misalkan nanti ditinggal nggak seru gitu, kan. Ntar cuman Bautista doang sama Rea kan, jadi mungkin kurang lah kalau kita ngelihat dari apalagi kayak misalkan balapan Estoril kemarin betapa tiga pembalap ini saling overtake itu benar-benar luar biasa sih. Iya, pastinya kalau dari fansnya WSBK sih bilang jangan gitu ya. Tapi pastinya akan lahir kembali lah pembalap-pembalap seru seperti itu, karena WSBK juga seru banget sebenarnya. Seru banget. Seru banget kalau misalkan nonton. Oke, kita masih bahasnya MotoGP ya. Kita nggak akan geser ke sana gitu ya. Karena kamu bisa nonton di Trans 7 kalau nonton membahas tentang itu. Nah, ini nih terkait dengan Pol Espargaro. Ini kan katanya mau digeser. Iya. Mau digeser karena gosipnya Honda lagi melirik Quartararo. Iya. Dan Mir. Nah, dan John Mir juga, Franco juga katanya. Franco juga, iya. Nah, lo gimana nih? Gimana nih jadinya? Iya, pada dasarnya sih ini tuh masih dalam level spekulatif semua ya. Terakhir bahkan Pol Espargaro agak sedikit naik juga tuh emosinya. Terus kalau nggak salah di Lemang kemarin gitu, dia sampai menggunakan diksi fake news. Ini fake news nih, karena memang yang terjadi, yang dia rasakan adalah pendekatan HRC ke dia, ngomong segala macam tuh nggak sampai kayak begitu, nggak sampai kayak kamu mau dilepas dulu ya tahun depan gini-gini, nggak, sama seperti kayak bagaimana Ducati ngomong tentang Miller, gimana dia tidak akan menjadi temennya Pecco tahun depan gitu, tidak akan seperti itu. Jadi ya Honda juga sih masih belum banyak bicara mengenai siapa yang akan menjadi tandemnya Marc Marquez di tahun 2023 ke depan. Tandem Marc Marquez, malah katanya ada gosip katanya Marc Marquez nggak bakal ada nih di 2023. Oh, ngeri juga nih. Supaya karena Honda tuh udah habis banyak banget untuk pengobatan Marc gitu kan. Dia udah habis banyak banget biayanya dan pengennya sih coba deh kayak 2020 di off dulu gitu kan setahun sampai pemulihan bener-bener udah pulih 2024 bisa kembali lagi. Malah ada gosip kayak gitu, bener nggak nih? Ngeri juga kurang kalau juga sih, kalau saya lihat itu agak sedikit ekstrim. Basisnya ekstrim dan masih secara umum gosip itu kan butuh dasar ya. Artinya saya belum melihat dasar yang begitu kuat di gosip tersebut. Kenapa? Karena saya cuma pegang satu alasan gitu ya, bahwa latihan paling bagus seorang pembalap MotoGP itu adanya di race weekend. Ya, jadi kalau misalkan misalnya Marc Marquez stay di rumah latihan, saya pikir performanya akan drop jauh pada saat nanti misalkan 2024 baru dia balik lagi, dan ini tuh kayaknya sih nggak sesuatu yang diinginkan oleh Honda. Terutama juga Honda juga pasti melihat bahwa outperformnya Marc Marquez di 7 balapan pertama MotoGP itu selain dari dia sendiri yang belum 100% fit dari cederanya yang dulu gitu ya, artinya recovery-nya belum 100%, namun juga motornya nggak Marquez banget gitu, dimana front end-nya banyak banget yang hilang. Perubahan center of gravity dari RC213V yang ke belakang inilah yang bikin Marquez struggle, dan sampai kemarin tuh dia sampai bilang bahwa jangan ngomongin masalah championship deh gitu ya, saya bisa survive di tiap seri aja, pada dasarnya ngomongnya kayak gitu, survive di tiap seri, terus berusaha untuk bisa top 10 aja. Bagi Marc Marquez itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dengan motornya yang kayak begini, dengan kondisi dia yang jadi itu adalah gosip ya. Jadi itu adalah gosip guys. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa Honda juga masih berusaha menstabilkan motornya supaya lebih enak dipakai buat manuver lagi gitu kan. Dan dengan cedera yang dimiliki Marc Marquez gitu kan, dengan sakit bahunya, terus juga
penyakit matanya gitu kan. Jadi itu adalah gosip karena memang masih tetap perform banget masih kok perform. Ya. Mungkin kalau pembalap lain pembalap Honda teratas ya dalam championship point ya. Itu ya. Kita bisa lihat. Itu dia. Jadi itu adalah gosip ya. Jadi kalau Honda kayaknya sih akan tetap mempertahankan dua pebalapnya. Apalagi Quartararo juga kayaknya masih mau stay di Yamaha gitu ya. Secara obrolan kayaknya mereka sudah menemukan titik temu. Tinggal beberapa. Dari harga juga udah? Nah itu dia terakhir. Mungkin finishingnya ya. Obrolan finishing itu lebih ke angka. Terus betul. Apa yang dia akan peroleh. Terutama dari support level dari motornya. Gitu. Oke, jadi lebih ke situ ya. Karena kalau logikanya Quartararo gitu emang bener nih. Kalau misalkan Honda bisa ngasih Marc Marquez sekian, kan saya juga Marc Marqueznya Yamaha nih. Harganya kalau enggak sama dong paling enggak gitu kan. Jadi emang masih itu yang 10 tuh berarti tuh. Di atas 10 juta euro. Ya oke lah kalau gitu sementara seperti itulah ya prediksi dari pembalap-pembalap yang akan stay dan juga akan hengkang di 2023. Mungkin nanti kali ya beberapa bulan lagi, 2 bulan lagi lah. Mungkin setelah Barcelona mungkin kita akan ketemu setelah Juni kali ya. Setelah Juni mungkin akan lebih ajak lagi nih infonya gitu. Jadi nggak simpang siur lagi. Karena memang secara umum tim itu harus mempersiapkan apa yang mesti mereka persiapkan di tahun depan mulai setengah pertengahan season ya. Udah kayak gitu. Mereka harus nyiapin motornya, mesti disiapin segala macem. Dan itu nggak bisa dadakan banget di ujung misalkan, nggak bisa, Greg. Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi juga udah ada infonya kalau misalkan Aprilia tetap memperpanjang 2 pebalapnya. Jadi sementara masih cuman ada beberapa nama aja yang simpang siur. Nah, kita tinggalkan masalah riders yang akan stay dan juga akan hengkang ya. Kita bahas lebih ajak lagi mungkin di next episode gitu. Nah, ini ada kalau misalkan di episode kedua kita kan sempat bilang kalau ini tahun ini adalah GP terbanyak. Iya, 21 balapan. 21. Ternyata mundur lagi guys jadi 20. 20 ya. Ya terakhir karena Finlandia. Finlandia itu resmi memutuskan bahwa dia akan membatalkan tahun ini. Pindah ke tahun 2023. Secara umum itu artinya kontraknya misalkan gini. Finlandia itu mungkin udah kontrak misalkan 3 tahun. Kalau misalkan dimulai dari 2022, dia akan dimundurkan mulainya 2023. Ya, dan berakhir 3 tahun berikutnya gitu ya. Makanya benar juga Dorna pakai bilangnya adalah dipindah. Tapi artinya tahun ini ya tetap batal. Tahun ini tetap batal. Katanya karena apa nih, geopolitik? Ya, geopolitik dan juga homologasi. Yang pertama adalah homologasi. Homologasi ini saya masih belum tahu detailnya seperti apa. Kalau misalkan secara basic itu artinya dia belum lolos homologasi, belum lolos untuk bisa dijadikan track yang resmi untuk bisa dipakai dari sudut pandang safety dan segala macam. Tapi juga kalau kita lihat ke belakang itu memang pembalap-pembalap tuh pada sedikit punya opini yang agak sedikit miring tentang sirkuit yang mau dipakai di Finlandia, yaitu Kimi Ring. Sirkuitnya benar-benar ngebosenin banget gitu ya. Dan ini dikatakan oleh pembalap Finlandia sendiri gitu kan, Mika Kallio gitu loh, bayangin. Dia ini benar-benar ngebosenin dan bukan tipe dari balap sirkuit yang dipakai untuk MotoGP. Kita masih nggak tahu apakah karena feedback dari pembalap yang bilang bahwa Kimi Ring terlalu membosankan atau memang ada detail-detail teknis lainnya dari sirkuit ini yang secara safety mungkin kurang pas, kayak misalkan gravelnya kurang lebar atau segala macam, masih belum tahu. Geopolitik lebih karena efek dari perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, jadi kena efek juga nih guys, ternyata ya di MotoGP ya gitu kan. Oke, nah kita akan masuk ke tapi nih sebentar. Sebelum beralih ada 2 pembahasan terakhir lah ya di episode kali ini karena keterbatasan waktu. Tapi sebelum ini balapan kan tadinya 21. Nah sekarang kan jadi 20. Sedangkan katanya kalau misalkan balapan lebih dari 20 alokasinya akan dialokasikan satu mesin tambahan. Ya kan? Betul. Sekarang berarti akan dicabut lagi apa enggak gitu ya? Nah gitu ya. Kalau kita baca regulasinya itu ya. Benar bahwa kemarin itu ada keputusan untuk menambah 1 mesin lagi yang bisa dipakai di seri ke-9, mulai bisa dipakai di seri 19. Ada lagi di bawahnya penjelasan lagi, regulasi ini juga akan dipakai di tahun-tahun yang akan datang kalau misalkan jumlah balapannya lebih dari
kalau jumlah balapannya itu 21 balapan ke atas. Jadi kalau kurang dari 21, misalkan 20, tetap itu pakai regulasi lama 7 dan 9. Ya. 7 mesin dan 9 mesin. Sementara kalau misalkan 21 ke atas 8 dan 10 mesin. Namun Gray, akhirnya terakhir saya email-emailan dengan Direktur Teknis MotoGP Daniel Aldridge menanyakan mengenai masalah ini, dan beliau mengatakan bahwa regulasi mengenai alokasi mesin tetap sama. Jadi tetap 8 dan 10. Kenapa? Karena ada satu klausul di regulasi tersebut yang bilang bahwa jika 21 atau 20 dari jumlah balapan itu di state di awal. Dan karena balapan sudah di state di awal 21, walaupun di tengah-tengah berkurang jadi 20 atau mungkin bahkan sampai mungkin nanti ada sampai 19 tetap dapat segitu. Jadi tapi kalau 15 nggak bisa, karena kan mesinnya baru bisa dipakai di 19, nggak nyampe di 19 ya kan. Ada regulasi lain bahwa mesin yang tambahan itu baru di 19. Ya pokoknya intinya nih regulasi yang ditetapkan di awal akan tetap berlaku sampai akhir, terutama di jumlah mesin. Di jumlah mesin. Karena dari awal Dorna udah bilang bahwa kita akan balap dengan 21 balapan. Itu yang dipegang. Omongan pertama. Omongan di awal musim. Jadi nggak akan dikurangi nih. Nah, kita beralih ke Mugello. Ini dia nih trek yang seru banget. Seru banget. Tapi selain treknya seru, sebelum kita ngebahas tentang treknya, ini akan ada surprise katanya di Mugello. Gimana? Surprise-nya itu berasal dari pebalap asal sana yang mengharumkan nama Italia. Siapa nih? Giacomo Agostini? Bukan. Fiardo. Iya, Valentino Rossi katanya akan kembali. Kok kembali ya? Datang ke pedok ya? Datang, karena ini sekalian merayakan pensiunnya 46. Nah, kan Valentino Rossi udah pensiun. Iya. Kali ini nomornya yang pensiun. Nomornya dipensiun. Dipensiunkan artinya di blok gitu ya? Iya. Nggak ada lagi yang boleh pakai nomor 46 itu. Iya, di regulasinya sudah ditetapkan oleh FIM bahwa nomor 46 akan dipensiunkan di kelas MotoGP. Jadi pada dasarnya di kelas Moto2 dan Moto3 kalau ada yang berani pakai itu nomor 46 silakan. Tapi ya gitu, beban mentalnya emang tinggi banget. Gitu. Ngerasa sama jagonya nih. Coba kita pengen berani ya pakai nomor 46 ya gitu. Ya boleh lah, nggak masalah. Jadi maksudnya secara regulasi memperbolehkan mereka kalau mereka misalkan memilih 46 di Moto2 dan Moto3 ke depan. Cuman kalau MotoGP udah pasti tidak boleh dipakai. Sama seperti kayak nomornya 58-nya Simoncelli juga untuk menghormati Simoncelli. Dan kalau menurut saya sendiri sih memang dari sekian banyak saya udah lupa ya nomor-nomor yang dipensiunkan sama MotoGP sih ya 46 sih yang paling proper menurut saya ya. Kalau menurut saya sih memang yang paling proper ya. Walaupun mungkin kalau kita dengar dari tahun-tahun lalu sih sebenarnya Valentino Rossi nggak pengen nomor ini dipensiunkan gitu ya. Dia sih pengennya siapa aja boleh pakai gitu ya. Bahkan dia sendiri nggak pengen tuh nama dia dijadiin salah satu nama tikungan di mana gitu. Misalkan di Monza atau di Mugello atau di Misano gitu. Dia nggak pengen gitu. Kayak gitu. Valentino Rossi teman ya Dorna pengen begini ya, mungkin ini apresiasi Dorna terhadap apa yang telah dilakukan oleh Valentino Rossi baik di track maupun di luar track. Sampai sekarang pun dia masih aktif untuk menghadirkan talenta pembalap talenta pembalap melalui VR46-nya dia, VR46 Racing Team-nya dia. Bahkan saya udah sampai MotoGP sekarang kan. Saya pikir sih layak banget sih. Mungkin merupakan salah satu nomor yang paling layak ya. Cuman memang banyak pertanyaan, kalau nanti semua nomor dipensiunin, habis kita pakai 3 digit. Pakainya udah kayak plat nomor di Indonesia nih panjangnya tuh kan. Tapi memang wajar banget ya ini dalam rangka menghormati Valentino Rossi karena bisa dibilang dia itu bahkan sudah dianggap legend sebelum dia berhenti balap. Masih balapan udah dibilang legend. Dan juga selain karena memang dia udah 9 kali juara dunia, terus juga memang performanya luar biasa dan di umurnya dia udah 40 tahun ke atas aja masih bisa perform gitu ya di tengah menuju ke depan gitu ya. Benar. Masih ada
masih bisa lah sama yang muda-muda gitu kan. Bisa kenceng lah hitungannya gitu. Yang udah 2 kali umurnya gitu kan. Itu masih bisa bersaing, itu memang luar biasa banget. Belum lagi kita jangan lupa, salah satu yang membesarkan MotoGP itu adalah Valentino Rossi dengan khususnya kemampuan entertain dia. Dia tuh kemampuan entertainnya luar biasa banget. Nah ini adalah industri entertain guys gitu ya. Jadi nggak boleh dilupakan, lu juga harus bisa mengentertain penonton. Oleh karena itu balapan harus ada overtake dong biar entertain ya. Itu penting. Balik lagi ke awal dong. Balik lagi ke awal. Kita bahas lagi nih dari awal enggak ya. Nah memang yang makin balap salip-salipan makin seru. Ya kan gitu. Kalau misalkan dulu nih Valentino Rossi zaman yang di depan terus mundur terus jauh gitu kan sama yang nomor 2-nya. Itu kita udah agak malas kan sebenarnya nontonnya dia gitu kan. Karena ya udah bukan balapan lagi jalan-jalan dia gitu. Touring ya. Oke. Ya anyway kita bakal menemukan sesuatu hal yang baru ya di Mugello. Jadi jangan sampai nggak nonton karena bakal seru banget, dan juga untuk menghormati legend MotoGP kita yaitu Valentino Rossi. Wow, aku sih nggak akan ketinggalan nih nonton. Iya, pasti Mugello sih merupakan salah satu track yang proper banget. Kalau menurut saya Mugello adalah salah satu track proper balapan motor. Bila dibandingkan dengan track-track lain. Nah, sekalian kita closing ya, ini gimana tuh? Bagaimana nih track Mugello nih? Track Mugello ini benar-benar, ya kalau kita ngomongin masalah Mugello gitu ya, orang pasti mikirnya pertama adalah itu straight-nya 1140 meter atau 1,14 kilometer kan, dimana di ujung straight itu biasanya pembalap itu turun, ya drop ya. Dari kecepatan sekarang tuh udah sampai 362,4 km per jam ya. Itu Brad Binder tahun lalu ya. KTM. Itu luar biasa tuh, di atas 200 mph hitungannya itu. Ada hitungannya gitu. Kita bisa bayangin ya mukanya Valentino Rossi di helm AGV yang face itu kan begitu ya, memang seperti itu ya. Tapi ya kita lihat bahwa itu merupakan salah satu-satunya sih kalau boleh dibilang titik terkencangnya. Selain itu sih lebih ke flow ini. Hampir tikungan-tikungan itu nggak ada yang namanya tikungan patah-patah dan tikungan-tikungan yang butuh pembalap untuk bisa ngedropin RPM. Semuanya menggantung RPM, semuanya flowing, dan semuanya itu merupakan boleh dibilang kalau saya ngelihatnya adalah speed corner semua. Sehingga nggak heran kalau kita ngelihat straight-nya panjang, tapi yang banyak menang di sini adalah Yamaha. Nah, apalagi nih, Quartararo itu udah bikin statement kemarin ya. Statement bahwa dia yakin bisa mengulang kemenangan di salah satu track favorit dia. Apalagi dengan fairing baru. Waduh, itu dia memang. Ngeri nih Yamaha memang ya. Yamaha, kita bisa lihat dari Jumat mungkin ya. Memang berencana untuk menghomologasikan fairing kedua mereka. Artinya menghomologasi desain terakhir ya. Dari fairing ini di Mugello ini. Dan kita akan lihat. Apakah bisa nambah top speed-nya sesignifikan apa nih fairing baru gitu kan. Dan Quartararo udah bilang dia pede banget sama fairing yang baru ini. Dan juga dia pede banget karena ini adalah track favoritnya dia. Wow. Menurut saya ini adalah track favorit hampir semua pembalap kecuali mungkin Marc Marquez ya. Karena Marc Marquez itu sebel. Karena memang banyak banget kejadian bahwa dia tuh banyak kan jatuh dan kebanyakan front end-nya hilang gitu ya. Dan dengan RC213V model 2022 yang front end-nya benar-benar lebih minim lagi, saya seperti yang saya tulis, ini boogie track buat Marc Marquez. Oke, berarti nih kita bisa memprediksikan ya kalau Quartararo bakal naik lagi. Sisanya? Saya sih ngeliatnya gitu. Dia tetap akan sisanya? Ducati. Oh, Ducati tetap ya, Ducati. Oke lah kalau gitu. Oke, GP Mania. Wah, ini kita agak teknis ya di episode kali ini, dan juga kita teknis terus ya. Iya sih, bener teknis terus. Dan kita agak menempis sebenarnya gosip-gosip yang beredar. Jadi kalian tahu mana gosip yang benar, mana enggak gitu ya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan juga pastinya enjoy balapan di Mugello GP Italia. Ini adalah rumahnya motorsport dunia gitu ya. Makanya jangan sampai ketinggalan, dan pastinya kita akan kembali lagi tentunya dengan berita-berita berikutnya. Kira-kira next episode kita akan bahas apa? Aduh, yang pasti sih Barcelona ya. Ya, itu udah pasti. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi GP Mania. Aku Aisyah Gray dan juga pastinya Mas Taufik. Trans7 Motorsport sign out.